Kita semua merasa sadar kan? Ya, kita tahu kok pas lagi jalan, pas lagi makan, bahkan pas lagi mikir. Tapi, coba deh renungin. Pernah nggak sih merasa ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sering banget kita lewatkan? Nah, hari ini kita mau coba bedah sebuah pemahaman yang jauh melampaui kesadaran biasa. Kita akan belajar untuk melihat hakikat dari setiap proses yang terjadi, sebuah kualitas yang disebut sampajana atau pemahaman jernih. Ini bukan soal nyari hal baru, tapi lebih ke melihat apa yang udah ada di depan mata kita dengan cara yang sama sekali berbeda. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari pertanyaan mendasar. Kenapa sih kita sering nggak melihat dengan jelas? Lalu kita akan coba nyalakan lampu pemahaman jernih ini, kita bedah 4 aspeknya, terus kita pakai lampu itu buat menyorot ilusi terbesar kita, yaitu ilusi saya. Dan puncaknya, kita bakal lihat apa yang terungkap saat kabut ilusi itu sirna. 3 corak universal dari segala sesuatu. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Setiap hari kita hidup, bergerak, mikir, rasanya semua serba otomatis. Tapi kita pernah berhenti sejenak nggak sih buat bertanya, sebenarnya apa sih yang lagi terjadi di balik ini semua? Nah, di bagian pertama ini kita akan cari tahu kenapa realitas yang sesungguhnya itu seringkali tersembunyi, padahal ada persis di depan mata kita. Ini nih, pertanyaan intinya. Pernah nggak sih Anda lagi nyetir, tiba-tiba udah sampai tujuan aja, tapi nggak ingat detail perjalanannya? Nah, itu contoh kecil hidup di permukaan. Kita ngerasa sadar, padahal seringkali kita jalan pakai mode autopilot. Cuma bereaksi sama kejadian, tanpa benar-benar paham apa yang mendorong reaksi kita. Kita seolah-olah ngikutin alur cerita di kepala kita, tapi kelewatan proses bagaimana cerita itu ditulis, dari momen ke momen. Jadi, kenapa kita bisa kelewatan? Jawabannya sebenarnya sederhana banget, kecepatan. Proses mental dan fisik kita itu terjadi super cepat, ganti-gantian tanpa henti, sampai-sampai kita nggak melihatnya sebagai potongan-potongan proses. Yang kita lihat apa? Cuma satu peristiwa utuh yang solid, sebuah tindakan atau sebuah pikiran. Mirip banget sama baling-baling kipas angin. Kalau muternya kencang banget, kan yang kelihatan bukan lagi bilah-bilah terpisah, tapi sebuah piringan buram yang utuh. Nah, kecepatan pengalaman kita inilah yang menciptakan ilusi soliditas itu. Oke, kalau masalahnya adalah kecepatan yang menciptakan ilusi, solusinya apa dong? Ada nggak cara buat seolah-olah memperlambat persepsi kita, biar bisa melihat celah di antara putaran baling-baling tadi? Jawabannya, ada. Dan cahaya yang bisa menembus ilusi inilah yang disebut sampajana atau pemahaman jernih. Yuk kita lihat lebih dekat apa sih cahaya ini. Coba bayangkan begini, sampajalan itu bukan sekedar tahu kalau Anda lagi minum kopi, itu sih kesadaran biasa. Sampajanan itu kesadaran yang paham. Dia melihat niat untuk minum, proses mengangkat cangkir, sensasi panas dan rasanya, dan bagaimana semua itu saling terhubung. Jadi, pengamatan pasif, saya lagi minum kopi, diubah menjadi pemahaman aktif, ini adalah serangkaian proses yang sedang berlangsung. Nah, di sini perbedaannya jadi kelihatan jelas banget. Sati atau kesadaran itu ibarat satpam di gerbang. Dia cuma lapor. Ada yang lagi jalan, atau ada yang lagi makan, titik. Tapi sampajana, dia ini penasehat bijak di sebelahnya. Dia nggak cuma melihat, tapi juga bertanya, kenapa kita jalan ke arah sana ya? Apa ini waktu yang pas? Dan apa sih berjalan itu sebenarnya kalau kita perhatiin lagi lebih dalam? Jadi sati itu melihat apanya, sementara sampajana memahami kenapa dan bagaimananya. Supaya kita bisa menumbuhkan pemahaman jernih ini secara lebih sistematis, kita bisa memedahnya jadi 4 aspek yang saling berhubungan. Anggap saja ini semacam kerangka kerja praktis buat melatih batin kita. Ada 4 lapisannya. Pertama, memahami tujuan. Kenapa ya saya mau ngomong ini? Tujuannya buat membantu atau malah menyakiti? Kedua, kecocokan. Apa sekarang waktu yang pas buat bercanda atau suasananya lagi serius nih? Ketiga, menjaga domain. Misalnya kita memutuskan fokus pada napas, ya kita terus kembali ke napas, nggak tersesat dalam lamunan. Dan yang paling dalam, yang keempat, adalah melihat tanpa ilusi. Menyadari kalau semua ini, tindakan, ucapan, pikiran, cuma proses yang terjadi begitu saja. Bukan saya yang jadi dalangnya. Nah, aspek keempat dari sampajana inilah yang membawa kita ke jantung dari latihannya. Di titik inilah, pemahaman jernih mulai membongkar ilusi paling mendasar yang selama ini mencengkeram kita. Ilusi tentang adanya diri yang solid dan permanen. Dan disinilah ilusi terbesar kita bersemayam. Kita semua kan hidup dengan asumsi kalau ada semacam CEO di dalam kepala kita. Ada saya yang memutuskan, saya yang melakukan, saya yang merasa. Saya yang jalan, saya yang marah, saya yang bahagia. Nah, sampajanan ini datang kayak seorang auditor yang teliti. Terus dia mulai bertanya, beneran ada nih CEO-nya? Coba kita cek buktinya. Lantas, kalau nggak ada pelakunya, terus apa yang terjadi? Bayangin aja kayak aliran sungai.
Air itu mengalir bukan karena dia mau, tapi karena ada kondisi, ada kemiringan, ada sumber air, sama persis dengan tindakan kita. Sebuah pikiran muncul itu bukan dari ruang hampa oleh seorang pemikir, tapi sebagai kelanjutan dari kondisi-kondisi sebelumnya, ingatan, perasaan, atau pemicu dari luar. Semuanya cuma proses yang terus mengalir, bukan tindakan tunggal dari satu pelaku yang tetap. Coba kita urutkan alirannya ya. Pertama, sebuah niat muncul. Niat ini lahir dari kondisi-kondisi sebelumnya. Terus, niat ini jadi pemicu serangkaian proses mental dan fisik. Proses-proses ini kemudian muncul sebagai tindakan yang kita lihat. Dan tindakan itu menghasilkan akibat. Nah, coba lihat di sepanjang rantai ini, di mana pelaku yang solid itu. Nggak ada kan? Yang ada hanyalah proses yang muncul dan lenyap karena adanya kondisi. Perspektif kita pun bergeser, dari melihat sebuah kejadian menjadi menyaksikan sebuah aliran. Nah, ketika ilusi tentang si pelaku ini mulai memudar, pandangan kita jadi jernih banget. Dan apa yang kita lihat? Kita mulai melihat pola dasar, semacam hukum alam dari pengalaman itu sendiri. Inilah yang disebut 3 coret universal. Yang pertama adalah anicca atau ketidakkekalan. Kita jadi melihat dengan sangat jelas kalau setiap sensasi, setiap pikiran, setiap perasaan itu ya muncul, singgah sebentar, terus pergi. Nggak ada yang permanen. Semuanya berdenyut, naik turun. Pengalaman kita itu bukan kayak batu yang kokoh, tapi lebih mirip sungai yang terus mengalir. Melihat ini secara langsung bukan lagi cuma sebagai teori, wah itu adalah titik balik yang luar biasa. Nah, kalau kita benar-benar paham kalau semuanya itu terus berubah dan mengalir alias anicca, maka corak kedua ini jadi jelas banget. Dukkha. Coba deh Anda genggam air sungai. Semakin kenceng Anda mencoba menahannya, ya semakin besar rasa frustrasinya kan? Itulah dukkha. Waktu kita mencoba menggenggam kebahagiaan, status, atau momen apapun yang dasarnya memang cair dan terus berubah, ya pasti akan timbul gesekan atau ketidakpuasan. Ini bukan soal pesimis ya, ini cuma realistis. Dan ini membawa kita ke puncak pemahaman, anatta atau bukan diri. Gini deh logikanya, kalau semua proses ini terus berubah, anicca, dan mencoba menggenggamnya cuma bikin gesekan, dukkha, maka kesimpulannya apa? Ya, nggak ada satupun dari proses ini yang benar-benar bisa kita sebut saya atau milik saya. Semuanya cuma fenomena impersonal yang terjadi begitu saja, kayak cuaca. Nggak ada pemilik cuaca kan? Sama halnya nggak ada pemilik dari pikiran atau perasaan yang muncul ini. Lalu, hasil akhirnya apa? Ketika kita benar-benar melihat dengan mata batin kita sendiri, kalau segala sesuatu itu berubah, tidak stabil, dan tanpa inti diri, batin kita secara alami akan mulai rileks, genggamannya melonggar, kita berhenti melekat pada sesuatu yang dari awal memang nggak bisa digenggam. Pelepasan ini bukan tindakan yang dipaksa loh, tapi konsekuensi yang wajar dari melihat realitas apa adanya. Jadi, saya nggak akan kasih Anda jawaban. Saya mau tinggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk Anda bawa ke laboratorium kehidupan Anda sendiri. Lain kali saat Anda berjalan, saat Anda merasa marah, atau bahkan sesederhana saat mengambil napas, coba berhenti sejenak dan tanyakan, apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah ini satu benda padat atau sebuah proses yang cair? Dan siapa atau apa yang sedang mengamati semua ini? Jangan dijawab pakai kata-kata. Cukup amati saja. Biarkan pertanyaan itu sendiri yang menjadi cahaya pemandu Anda.